Pemerintah tentu tidak puas dengan capaian tersebut dan pemerintah terus melakukan reform struktural dalam bentuk deregulasi. Nah, implementasi daripada online single submission per 5 Oktober, pemerintah sudah membuat kerjasama antar KL, di mana apabila dalam waktu tertentu KL belum memberikan persetujuan, maka BKPM bisa mengambil alih untuk memberikan perizinan. Ini yang kita sebut sebagai fiktif positif. Jadi dari segi investasi, harapannya ini akan memperkuat kemudahan untuk berusaha. Selanjutnya, pemerintah juga terus mendorong target pertumbuhan ekonomi yang 8%. Pemerintah punya beberapa program unggulan. Sebagai contoh, MBG yang akan mempekerjakan 1,3 juta orang. Rule of thumb daripada pertumbuhan ekonomi per 1% mempekerjakan 400.000. Jadi kalau sudah mempekerjakan 1,3 juta, itu setara dengan at least 3% pertumbuhan ekonomi. Ini baru dari satu program. Program yang lain, Koperasi Merah Putih misalnya, itu didorong untuk menggerakkan di pedesaan dan perkotaan itu untuk 80.000 koperasi merah putih. Sekarang di desa dalam 10 tahun terakhir anggarannya adalah 1 miliar, tetapi dengan koperasi merah putih anggarannya ini akan naik 4 kali, sekitar 4 miliar, tentu dengan uang yang beredar baik dari koperasi merah putih, dari makan bergizi gratis akan menimbulkan ekosistem baru, di mana ekosistem baru tersebut termasuk para vendor di sektor tersebut. Dan kemudian juga hilirisasi pemerintah terus lanjutkan, baik itu dari segi nikel. Kita tahu bahwa nikel kita berhasil meningkatkan, salah satu sukses story. Dari 2016 itu ekspornya hanya sekitar 4 billion dan tahun kemarin sudah mencapai 30 miliar. Jadi ini tentu salah satu komponen daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor import. Nah, ini yang direncanakan untuk didorong, dan Bapak Presiden memberi catatan bahwa perkembangan Special Economic Zone atau KEK di Indonesia itu masih lebih punya potensi lebih besar, karena Vietnam sendiri kawasan ekonomi khususnya sudah mencapai 1 juta hektar. Nah, ini juga PR bagi Danantara juga, karena Danantara di dalamnya ada kawasan-kawasan industri, dan memang selama ini kawasan industri yang dimiliki pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan yang dimiliki oleh swasta. Pak Wamen Keuangan, Pak Suhasil, selamat datang. Ibu Mari Pangestu, selamat datang juga karena baru pulang dari Amerika. Kemudian juga kita dorong untuk pemberdayaan daripada sektor real, karena UMKM selalu penting. Kita mendorong perjanjian di level ASEAN, yaitu Digital Economic Framework Agreement. Nah, itu diinisiasi Indonesia 2 tahun yang lalu. Kalau dengan tanpa DEFA, itu ekonomi ASEAN digitalnya 1 triliun, tetapi dengan Digital Economic Framework Agreement itu akan naik menjadi 2 triliun. Artinya ke Indonesianya bisa 600 miliar. Dan kita berharap kita tidak hanya menciptakan market, tetapi juga para pekerja gig ekonomi, dan ini juga akan masuk di dalam paket kebijakan yang didorong pemerintah. Kita akan membangun di 15 kota fasilitas-fasilitas untuk anak muda semacam co-working space, dan akan di salah satu prototipe kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah di Jakarta, di mana di Jakarta nanti di Tanah Abang maupun di Blok M akan dibangun fasilitas tersebut. Dan ini akan direplikasi di berbagai daerah lain dengan kerjasama dengan Kementerian Ekraf. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan yang terus kita dorong ini diharapkan akan terus bertingkat. Tahun depan target sesuai APBN, ini Pak Suhasil punya target 5,4%,
tetapi berikutnya kita harus tumbuh 6-7% dan kita berharap di tahun tersebut Danantara sudah tidak di landasan, sudah mulai terbang. Nah, ini menjadi kunci. Pemerintah juga sudah komitmen untuk membangun PLTS sampah, di mana persoalan kita di berbagai negara untuk mendorong turisme itu adalah Indonesia yang bersih. Dan untuk itu PLTSA menjadi penting dan salah satu low hanging fruit di sektor pariwisata yang saat sekarang juga sudah mulai kembali, ini diharapkan bisa mencapai 16 juta turis. Dan turisme itu adalah sektor yang diharapkan bisa menjadi pemicu juga untuk penghasil devisa, di mana sektor akomodasi, kafe, hotel, dan juga daerah-daerah pariwisata. Nah, kita masih punya PR untuk menyelesaikan perizinan daripada pariwisata itu sendiri, karena perizinan itu merupakan salah satu yang menjadi kendala untuk big event atau big event untuk pariwisata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.